Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan otot pada ikan. Nah, ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Raka Ubaidillah Fakih. Nah, yang pertama yaitu adalah sistem otot. Pengertian sistem otot. Apakah otot itu? Yaitu otot adalah sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam pergerakan ikan, peredaran darah pada ikan, dan aktivitas tubuh kegiatan pada kehidupan ikan. Sistem otot pada ikan yaitu memiliki susunan otot yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis vertebrata lainnya. Macam-macam otot yaitu ada 3, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Berdasarkan fungsional, yaitu otot di bawah rangsangan otak atau voluntari adalah otot bergaris, dan otot tidak di bawah rangsangan otak atau involuntary yaitu otot licin dan otot jantung. Berdasarkan letak, yaitu menempel pada rangka skeletal atau otot bergaris, dan tidak menempel pada rangka atau non skeletal yaitu otot licin dan otot jantung. Dan pengertian dari otot bergaris yaitu melekat pada rangka atau kulit. Nah, di situ kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak dan terdiri dari kumpulan blok otot atau urat daging atau yang biasa disebut dengan myotom. Bentuknya berdasarkan menjadi 2 tipe, yaitu Clicostomin dimiliki oleh kelompok Agnatha, Piscin dimiliki oleh kelompok Osteochilus dan Chondrichthyes. Serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian pinggirnya. Dan bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan yang berkaitan langsung dengan fungsi gerak ada 4, yaitu otot oculomotor, otot hipobranchial, otot branchiomerik, dan otot apendikular. Apa itu otot oculomotor? Yaitu terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Dan otot hipobranchial terdapat pada dasar paring, rahang, hyoid, dan lengkung insang atau berfungsi sebagai pengembang. Otot branchiomerik terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai pengkerut. Dan otot apendikular yaitu berfungsi untuk menggerakkan sirip. Dan sekarang yaitu penjelasan tentang otot licin. Otot licin terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Serabut otot pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan serabut otot-otot lainnya. Otot licin terdapat pada yaitu 1 otot usus yang berbentuk baik yang melingkar maupun yang memanjang. Otot yang terdapat pada arter yaitu adalah otot melingkar yang berguna untuk mengatur tekanan darah. Dan otot pada mata yaitu mengatur akomodasi dengan pergerakan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata melalui membuka dan menutup iris mata. Dan otot pada saluran ekresi dan reproduksi yaitu untuk menggerakkan produk yang ada di dalamnya. Kali ini yaitu otot jantung. Otot jantung dalam pergerakan ototnya yaitu tidak sadar. Otot jantung atau biasa yang disebut miokardium tersusun atas otot itu sendiri dan jaringan ikat. Kontraksi otot ini bersifat involuntary atau tidak di bawah rangsangan otak. Otot jantung juga berwarna merah tua. Fungsi otot jantung sama dengan otot polos, dapat bergerak sendiri secara terotomatis. Selain otot yang berperan sebagai organ utama gerak ikan, berbagai organ tubuh antara lain otot penggerak tubuh, gelembung gas, dan organ balistrik merupakan derivat otot yang terlibat dalam pergerakan tubuh ikan. Ini adalah otot penggerak. Bekerjanya otot ini memerlukan oksigen yang banyak yang harus diambil oleh insang. Serabut otot myotom pada hampir semua ikan terdiri atas 2 tipe, yakni serabut merah dan serabut putih.
Gelembung gas. Fungsi sebagai organ hidrostatik yaitu mempertahankan posisi ikan dalam satu kolom air dan untuk naik dan turun dalam air. Peran sebagai alat pernafasan tambahan atau resonansi bunyi dan pembuat bunyi. Organ berbentuk kantung berisikan gas CO2, O2, dan N2. Organ listrik. Organ listrik merupakan modifikasi dari otot skeletal otot bergaris yang terdapat pada Rajidae, Mormyridae, Gymnotoiformes, dan Malapteruridae. Selain pembangkit arus listrik pada organ berlistrik dinamakan elektrosit, berbentuk piringan dan apabila disusun akan menghasilkan arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Abedillah Fakih dengan NIM 090404 21057. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf pada ikan. Ikan menerima rangsang dari lingkungan melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem saraf pada vertebrata sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sistem saraf pusat atau Sistema Nervorum Centrale. Sistem saraf pusat ini disusun oleh otak atau ensephalon dan disusun juga oleh sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Yang kedua, sistem saraf tepi atau Sistema Nervorum Periferisum disusun oleh saraf otak atau nervi cerebralis dan saraf spinal atau nervi spinalis. Yang ketiga, sistem saraf otonom disusun oleh sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Yang keempat, ada organ perasa khusus atau special sense organs, terdiri atas organ gurat, sisi atau linea lateralis, hidung, telinga, dan mata. Jenis-jenis saraf. Berdasarkan pada fungsi organ yang dirangsang, saraf dapat digolongkan atas. Yang pertama, saraf cerebrospinalis, yaitu saraf yang merangsang otot bergaris atau striated muscle. Yang kedua, saraf otonom atau vegetatif, yaitu saraf yang merangsang jantung atau cardiac muscle, urat daging licin atau smooth muscle, dan kelenjar-kelenjar. Berdasarkan atas fungsi dari rangsang itu sendiri, saraf dapat digolongkan atas. Yang pertama, saraf sensibel atau afferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari perifer atau sistem saraf tepi ke pusat sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf motoris atau efferent, yaitu saraf yang meneruskan rangsang dari pusat ke perifer. Yang ketiga, saraf penghubung, yaitu saraf yang menghubungkan antara jenis saraf yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara saraf sensibel dengan saraf motoris. Kemudian ada otak. Bagian atas kepala ikan dikuatkan sehingga otak ikan akan nampak dari bagian atas, yaitu tampak dorsal. Untuk melihat otak dari arah samping atau tampak lateral, kepala digunting dari arah mulut ke belakang secara berhati-hati sehingga kepala terbelah dua. Jika bagian kepala tersebut dikuatkan, maka akan terlihatlah otak ikan dari arah samping. Untuk melihat otak dari arah bawah atau tampak ventral, maka otak tersebut harus dikeluarkan dari rongganya. Pemotongan harus dilakukan secara hati-hati karena harus menggunting beberapa urat saraf atau nervus cerebralis, di antaranya saraf optik atau nervus opticus, saraf olfaktori atau nervus olfactorius, dan beberapa saraf lainnya. Bagian-bagian otak ikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, telencephalon merupakan bagian otak yang paling depan. Di dalam telencephalon terdapat gelembung penciuman yang memiliki sel saraf penciuman dan menjadi pusat indera penciuman ikan. Bagian otak telencephalon terdiri atas 1. Lobus olfactori, yang kedua tractus olfactorius, yang ketiga bulbus olfactorius, yang keempat hemisparium cerebri.
Kemudian bagian otak yang kedua adalah diencephalon. Terletak di belakang telencephalon ventral. Di bagian otak ini terdapat yang pertama talamus, yang kedua hipotalamus, yang ketiga lobus inferior, yang keempat saccus vasculus. Bagian ketiga otak ikan yaitu mesencephalon. Mesencephalon sendiri terletak pada otak bagian tengah yang menjadi pusat indera penglihatan ikan. Mesencephalon sendiri terdiri atas satu lobus opticus, yang kedua stratum fibrosum, yang ketiga stratum grisum sentral, yang keempat stratum album sentral. Kemudian bagian otak yang keempat yaitu metencephalon atau cerebellum, merupakan bagian otak yang cukup besar dan terletak di belakang mesencephalon. Metencephalon terdiri dari yang pertama korteks, yaitu terdapat lapisan molekuler, lapisan sel Purkinje, dan lapisan sel granuler. Yang kedua yaitu ada medula. Yang terakhir ada melencephalon, merupakan bagian dari otak belakang atau biasa disebut sebagai medula oblongata. Bagian otak ini memiliki lanjutan ke kadual sebagai sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian ada saraf kranial. Dari otak terdapat 11 saraf otak atau nervi cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Sebagian besar saraf tersebut berhubungan dengan bagian-bagian kepala, tetapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Berikut merupakan 11 macam saraf, yaitu yang pertama nervus terminalis atau NC0. Saraf kecil yang bergabung dengan NC1 berhubungan dengan otak depan. Serabut-serabut sarafnya tersebar mengelilingi bulbus olfactorius. Fungsinya mungkin meliputi sensori somatik dan sensori khusus. Yang kedua, nervus olfactorius atau NC1 menghubungkan organ olfactorius dengan pusat olfactorius otak depan, berfungsi membawa impuls bau-bauan. Yang ketiga, nervus opticus atau NC2 menghubungkan retina mata dengan tectum opticum, berfungsi membawa impuls penglihatan. Yang keempat, nervus oculomotoris atau NC3 merupakan saraf motor somatik yang mengatur otot mata atau musculus obliquus inferior, muscle rectus superior, muscle rectus inferior, dan muscle rectus internal, berhubungan dengan otak mesencephalon. Yang kelima, nervus trochlearis atau NC4 berhubungan dengan otak mesencephalon, merupakan saraf motor somatik yang menginervasi otot mata musculus obliquus superior. Yang keenam ada nervus trigeminalis atau NC5, terbagi atas 3 cabang yaitu nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris atau merupakan saraf sensorik somatik, serta nervus mandibularis atau saraf sensori somatik dan saraf motor somatik. Nervus ini menghubungkan bagian kepala dan rahang dengan medula oblongata. Fungsinya berkaitan dengan kepekaan kulit terhadap panas dan sentuhan. Yang ketujuh ada nervus abducens atau NC6, merupakan saraf motor somatik yang menghubungkan bagian depan medula oblongata dengan otot mata musculus rectus external. Fungsinya berhubungan dengan penarikan otot penggerak biji mata. Yang kedelapan ada nervus facialis atau NC7, tersusun atas 3 cabang yaitu nervus ophthalmicus superficial, nervus buccalis, dan nervus hemandibularis. Saraf cabang ini berkaitan dengan saluran garis rusuk atau linea lateralis di atas kepala, penerima rasa pada kepala dan tubuh, serta penerima rangsangan sentuhan, berhubungan dengan NC5 dan NC8 pada medula oblongata. Saraf ini punya komponen yang berkaitan dengan sensorik somatik
sensori visceral, dan fungsi motor visceral. Yang kesembilan ada nervus acousticus atau NC8, sering dianggap sebagai cabang nervus acousticofacialis pada ikan, mempunyai fungsi sensori somatik yang berkaitan dengan telinga bagian dalam. Yang ke-10, nervus glossopharyngeal atau NC9, terdiri dari komponen sensori dan motoris yang melayani bagian insang pertama. Fungsinya berkaitan dengan garis rusuk, organ pengecap pada farinks, dan otot-otot insang. Yang ke-11 ada nervus vagus atau NC10, memiliki beberapa pencabangan, cabang supratemporal dan cabang garis rusuk. Melayani sistem garis rusuk, cabang branchial menuju ke bagian posterior cela insang. Cabang visceral melayani organ-organ internal. Sekian penjelasan sistem saraf pada ikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.